BPK Insight hadir untuk mengajak kalian mengenal lebih dekat lewat cerita dan sudut pandang yang berbeda. Selamat datang di BPK Insight, podcast pembelajaran BPK Korpu. Bersama saya Iyun, hari ini kita akan bersama-sama ngobrol seru mengenai budaya kerja. Sahabat pembelajar, budaya kerja dan pembangunan mindset merupakan salah satu elemen penting dalam komponen manajemen perubahan dalam rangka menuju cita-cita, visi, dan misi organisasi. Sekarang saya mau nanya nih, sahabat pembelajar, dapat tahu belum tagline budaya kerja di Satker sahabat pembelajar semuanya? Di BPK sendiri sebenarnya budaya kerja ini mulai dikembangkan di beberapa tahun ini ya. Saya sebutkan contohnya. Dari yang di ujung sana, Aceh, mereka punya budaya kerja yang diberi tagline santun. Papua Barat nggak mau kalah. Papua Barat punya tagline budaya kerja Papua Barat Gemilang. Satker Pusat juga demikian. Saya di Inspektorat PI, kami punya tagline budaya kerja 1PI. Badiklat juga punya kan ya? Badiklat punya Badiklat PKN Sukses gitu. Tapi apa sih sebenarnya pentingnya budaya kerja itu? Itu kan ya, mungkin sahabat pembelajar sudah familiar dengan tagline budaya kerjanya, tapi nggak tahu nih sebenarnya apa sih budaya kerja itu. Nah, hari ini saya akan ngobrol dan sudah datang hari ini salah satu talenta muda berbakatnya BPK, saya boleh ngomong kayak gitu ya. Karena memang beliau ini anak muda yang care dengan perkembangan budaya kerja dan peningkatan kapasitas organisasi di BPK dan penggagas salah satu budaya kerja di Satker BPK. Selamat siang Pak Wira Alamsyah, apa kabar? Selamat siang Mbak Yun, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Nah, Sulsel ini pasti sahabat pembelajar sudah tahu semuanya ya, punya tagline budaya kerja yang disebut Japa-Japa. Nah, emang kalau di setiap acara nih, Japa-Japa selalu muncul, perhatiin saja. Pasti Japa-Japa ini muncul. Pak Wira, apa kabar? Sehat ya? Bentar lagi mau pindah ya Pak Wira? Alhamdulillah. Jadi ini Mbak, tinggal menghitung hari sudah. Menghitung hari. Terus gimana nih? Siap aja nih. Persiapannya gimana? Sedih kalau atau senang? Saya nggak pakai background ini, ruangan saya udah kosong sebenarnya. Tapi siap ya ditempatkan di mana saja di BPK, di BPK gitu ya? Itu juga jawabnya. Tapi alhamdulillah ditempatkan di Jakarta. Oke. Tapi saya yakin teman-teman di BPK Sulsel juga banyak yang kehilangan Pak Wira nih, karena saya tahu nih betapa Pak Wira juga memberikan banyak warna di BPK Sulsel, salah satunya dengan tadi yang ada di belakang Pak Wira itu, BPK Sulsel Japa-Japa. Ini ngomongin budaya kerja nih Pak Wira. Pak Wira kan kita udah punya IIP ya, nilai dasar BPK, dan IIP itu sebenarnya kita bisa bilang juga itu adalah budaya organisasinya kita, independen, integritas, profesionalisme. Terus kenapa sih sebenarnya Satker di BPK disarankan untuk punya budaya kerja nih, kayak Sulsel punya Japa-Japa. Menurut Pak Wira nih, apa sih pentingnya pembangunan budaya kerja di organisasi kita? Kalau saya sih berpendapat begini Mbak Yun, IIP itu adalah budaya kerja secara nasional BPK wide. Kalau di kita menerjemahkan IIP itu ya harus dengan kearifan lokal masing-masing. Karena setiap perwakilan walaupun kita satu BPK Indonesia, itu tetap aja setiap perwakilan itu atau setiap satker itu punya karakter itu masing-masing, sehingga ada atau pentingnya ada budaya kerja di setiap perwakilan yang merupakan sebuah turunan yang justru turunan itu secara kearifan lokal mendukung untuk budaya BPK secara BPK wide. Nah, Japa-Japa inilah yang kami buat yang justru malah lebih merupakan ibaratnya penjabaran dari IIP tersebut. Bagaimana kami menerjemahkan IIP di BPK Sulsel. Oke, jadi tadi IIP diturunkan ke Japa-Japa. Nyambungnya di mana coba Pak? IIP, Japa-Japa, nggak ada nyambungnya deh. Nah, turun aja tuh gimana? Mungkin Pak Jlipa bisa jelasin lebih lanjut nih. Oh iya, itu makanya saya bilang, kalau IIP itu kan lebih Indonesia semuanya ini. Kalau kami karena mau ada kearifan lokal, sehingga perlu ada sedikit kami gaya bahasakan bahasa lokal. Japa-Japa sendiri ini jalan-jalan lah, kalau mau dibilang. Kalau asli bahasa Indonesia itu jalan-jalan. Tapi kalau disingkat itu merupakan singkatan. Jujur, amanah, perilaku profesional, dan asertif. Gitu. Jujur itu menggambarkan bahwa kami
jujur amanah itu menggambarkan integritas dan independensi. Terus perilaku profesional sudah jelas dong, sama dengan kata-kata budaya kerja kita secara nasional, profesional dan asertif. Sebenarnya kenapa asertif? Karena kami pengen BPK itu posisinya ketika kami mengajak atau membuat temuan atau menemukan sesuatu atau berdiskusi dengan stakeholder, itu kami bersikap sopan dan mereka juga nyaman ketika kami memberikan sebuah saran-saran atau rekomendasi untuk perbaikan di aktivitas mereka. Itu filosofinya. Dan filosofi Japa-Japa ini nggak sembarangan kenapa Japa-Japa, kenapa nggak bahasa daerah lain. Karena pada prinsipnya Japa-Japa ini kalau orang tahu, kalau namanya jalan-jalan, nggak ada itu jalan-jalannya susah. Jalan-jalan pasti happy. Nah ini yang kami mau jual, bahwa bekerja di Sulsel kita bisa menerapkan budaya BPK secara BPK wide dengan kearifan lokal dengan cara happy. Ini yang penting nih, happy. Nanti kalau mau kita bahas bagaimana happy-nya Sulawesi Selatan, mungkin nanti bisa digali lebih lanjut kalau nggak ingin. Oke, bentar. Saya sih pasti tertarik sama happy-nya ini, tapi saya mundur dulu bentar ya Pak ya. Jadi tadi Japa-Japa itu jujur, amanah, perilaku profesional dan asertif. Oke, kalau gitu jadi masih nyambung sih ya sama IIP-nya, independen, integritas, profesionalisme. Terus tadi di Sulsel ada tambahan satu, asertif gitu. Nah, tapi gimana sih idenya Pak? Idenya untuk membangun budaya kerja ini, kenapa nilai-nilai ini yang ingin ditonjolkan sama perwakilan Sulawesi Selatan gitu, apalagi tadi ditambah asertif gitu. Memang sebelumnya ada masalah kah? Atau mungkin ya intinya bagaimana sih sebenarnya penyusunan budaya kerjanya Sulsel ini Pak, prosesnya? Prosesnya sebenarnya tidak langsung benar-benar direncanakan bahwa kita harus bikin budaya Japa-Japa, itu nggak seperti itu sebenarnya. Tapi kami melihat dari kebutuhan organisasi. Di Sulawesi Selatan itu kalau mungkin siapapun yang pernah di Sulawesi Selatan tahu lah stakeholder BPK Sulawesi Selatan seperti apa. Dan mungkin langganan lah, kemarin kami baru saja demo, ya salah satunya. Langganan seperti apa. Ya itu, pentingnya kata asertif tadi itu biar bagaimana kita berkomunikasi supaya tidak rusuh. Supaya mereka paham tupoksi BPK. Kenapa Japa-Japa? Karena kami pengen datang langsung. Jadi bukan duduk, kalau Japa-Japa kan bahasanya kan pasti bergerak. Nah, jadi makanya kami Japa-Japa itu artinya kami pengen datang langsung menjemput bola, ngomong atau berdiskusi langsung, koordinasi langsung dengan stakeholder apa yang mereka butuhkan dan apa yang kira-kira BPK bisa berikan dalam hal ini dengan Sulawesi Selatan. Seperti itu yang mungkin filosofi kenapa Japa-Japa ini, karena dulu kami bentuk itu bahwa selama ini mereka demo ini karena mereka salurannya mantap. Atau ada banyak yang orang banyak protes-protes itu ya karena mereka mungkin nggak tahu BPK itu seperti apa. Makanya daripada mereka yang datang, kitalah bikin Japa-Japa, kitalah yang jalan-jalan, kitalah yang ke Kajati, ke Kapolda, BPKP, ke masyarakat gitu. Ada banyak program kami yang kami langsung pengen ketemu langsung dengan stakeholder. Ya seperti itu Mbak Iyo. Tapi apa memang ada proses identifikasinya? Maksudnya gini, tadi kan Pak Wira kan menyebutkan secara nggak langsung gitu ya, maksudnya nggak dirumuskan secara khusus gitu ya. Tapi kan tetap ada proses untuk mengidentifikasi kebutuhan organisasi. Itu sebenarnya dalam rangka kita menyusun budaya kerja, identifikasi yang terus diformalkan, diadministrasikan itu perlu nggak sih? Atau memang ya udah jalan aja seperti biasa? Nah awalnya kan jalan aja Mbak, tapi dengan seiringnya ini kayaknya menarik nih kalau kita bakukan. Jadi sebenarnya ini hal yang biasa yang kita lakukan, tapi akan lebih menarik kalau ini dibakukan dan ini akan menjadi darah daging. Kenapa kami pengen bakukan? Supaya bisa menjadi darah daging. Jadi orang bisa mengingat, oh ingat loh kalau di Sulsel itu harus Japa-Japa loh. Itulah. Nah bagaimana caranya? Kitalah membuat sebuah rumusan lah ya, identifikasi masalah gitu seperti apa. Tapi pada prinsipnya realnya identifikasi masalah itu tidak secara formal dulu kami lakukan. Secara apa yang kita alami, setelah itu kami formalkan bentuknya yang seperti ini jadi Japa-Japa. Kebetulan pula teman-teman utama mendukung kan, ada ayo dong bikin budaya kerja yang bisa selaras dengan IIP.
kebetulan kita udah punya gitu loh. Kita udah punya, tinggal bagaimana langkahnya. Utama sangat membantu banget kami waktu itu. Begini loh mekanisme bagaimana melakukan atas budaya kerja. Nah, ini yang jadilah Japa-Japa itu. Makanya mungkin kami lah yang mungkin nggak tahu ya, saya nggak tahu perwakilan lain, tapi kami lah yang paling pertama mungkin yang punya logo langsung dari budaya kerja. Yang lain mungkin baru kata-katanya. Kami bahkan sudah punya logonya, sudah siap di semua bagiannya. Tumbler sudah siap, baju sudah siap, karena kami udah punya. Tinggal kami Japa-Japa Sulsel sendiri dari tahun berapa Pak Wira? Di 2018, Mbak. 2018 udah mulai dirumuskan Japa-Japanya gitu ya? Maksudnya tagline Yes. Japa-Japa tadi, logo segala macam itu dari 2018 sudah ada ya? Dari 2018 sudah ada. Bisa dicek di mana-mana kami. Di Okay. 2018 sudah punya BPK Sulsel Japa-Japa. Waktu itu memang Pak Wira sudah ada di BPK Perwakilan Sulsel ya Pak Wira? Pak Wira dari... Saya 2017, Mbak. Oktober. Jadi kalau emang pas 4 tahun juga di Sulawesi Selatan ini nanti kalau pindah. Emang saatnya pindah, semua akan pindah pada waktunya gitu. Kita akan dukung budaya kerja di tempat lain juga. Iya, tentu saja dengan kearifan lokal masing-masing gitu. Kalau tadi Sulsel kan kenapa akhirnya asertif itu menjadi salah satu yang penting karena tadi ada ya emang begitu orang Sulsel ya, banyak demo, banyak ingin menyalurkan pendapatnya, dan kita harus mendekati dengan cara-cara yang asertif, yang nggak melukai perasaannya mereka gitu. Pak Wira, saya mau nanya lagi nih. Terus Japa-Japa sendiri gitu ya. Akhirnya gimana cara menginternalisasikan Japa-Japa ini ke teman-teman gitu. Japa-Japa emang enak sih ya, enak didengar, gampang gitu. Dan orang Makassar, orang sana emang mungkin familiar sama Japa-Japa. Tapi takutnya itu tadi, Japa-Japa ya cuma jalan-jalannya aja, tapi nilai yang di dalamnya itu sebenarnya kan lebih penting untuk diinternalisasikan. Nah itu prakteknya di Sulsel gimana? Menginternalisasikan nilai yang ingin dibawa Japa-Japa ke teman-teman itu sendiri. Menarik banget itu Mbak. Tapi gini, pada prinsipnya gini, Japa-Japa ini kami gaungkan dulu ke teman-teman karena sebenarnya Japa-Japa kan ini IIP juga. Jadi sebagai IIP yang mereka paham itu, kita tinggal sebutin dulu Japa-Japa setiap kegiatan apapun itu. Caranya kami menginternalisasikan apapun itu kegiatannya, pasti kami ngomong Japa-Japa. Jadi kami bahkan setiap acara terakhir biasanya teriak tuh, BPK Sulsel Japa-Japa. Mereka bahkan mungkin pertama-pertama awal-awal mungkin yang belum terinternalisasi Japa-Japa itu apa sih? Yang penting mereka cuma tahu aja BPK Sulsel itu BPK Sulsel Japa-Japa. Nah, mungkin karena seperti itu lama-lama kan mereka akan cari tahu. Bahkan tapi dengan kami juga bantu menjelaskan Japa-Japa itu bahwa Japa-Japa jujur, mana perilaku profesional, asertif, dan di logo-logo di mana-mana kami tampilkan. Sehingga mereka masuk, kalau Mbak nanti masuk kantor BPK itu, pas buka pintu di resepsionis, sudah besar tuh ada kelihatan BPK Sulsel Japa-Japa. Jadi mereka udah, ingat, gua di sini mau happy-happy, mau Japa-Japa. Nah, intinya gitu. Itu dia seremnya, ntar yang diingat happy-happynya doang Pak Wira. Ya, nah kalau dibilang intinya, tapi kan di bawah tulisan itu kan kita ada kepanjangan dan ininya. Kalau kita kan sudah tidak perlu menjelaskan lagi, apakah itu harus jujur, apakah itu amanah, tapi karena kita sudah bertekad di Sulawesi Selatan bahwa budaya kita seperti ini, ya seharusnya ada budaya paham atau budaya malu juga, bahwa kita sudah menggaung-gaungkan Pemda datang atau tamu siapapun yang datang ke BPK, kita sendiri sudah menggaungkan bahwa BPK Sulsel itu jujur, amanah, dan akan profesional, dan akan berkomunikasi secara asertif. Itu yang mungkin akan dipegang, sehingga ketika kita mau melakukan apa-apa, kita ingat bahwa kita ini membawa bendera BPK Sulawesi Selatan, secara umumnya BPK RI lah ya. Jadi kami harus berlaku yang Japa-Japa ini. Seperti itu. Kenapa sih bilang Japa-Japa? Happy itu pasti harus senyum, Pak. Happy itu pasti senyum, nggak ada itu happy. Ya. Jadi itulah asertif itu. Ketika kita berkomunikasi itu harus senyum gitu. Kalau enggak kan, kalau marah-marah doang ya pasti orang antipati. Mungkin kalau lihat di demo Sulawesi Selatan itu, kami menghadapi pendemo itu sambil duduk ya. Sambil duduk. Maksudnya gimana? Sambil duduk? Kami duduk, mereka jadi ikut duduk. Kalau mereka duduk, kalau mereka teriak-teriak apapun orang, kalau duduk nggak akan bikin kencang-kencang dan nggak mungkin bisa rusuh mau ngapa-ngapain loh mereka duduk. Duduknya di lantai loh, bukan di kursi. Jadi kami setara.
membuat mereka nyaman berdiskusi, ibaratnya kalau kita dulu kayak diskusi sama di mana gitu loh. Seperti itu, santai aja, lesehan santai. Mereka juga menikmati berdiskusi, sehingga walaupun mereka ada keluhan, tapi menyampaikan itu dengan suasana yang baik. Itu yang kami mau tangkapnya, mau sampaikannya ke stakeholder dan ke internal. Begitu cara kita bekerja di Sulawesi Selatan. Oke, ini menarik nih. Jadi kan itu tadi memang kita berusaha menginternalisasikan. Tapi kan pegawai banyak ya Pak Wira. Pegawai banyak dengan dengan karakter kita masing-masing. Apalagi kita pemeriksaan ya. Pemeriksaan oke, ngadepin demo kayak gitu. Tapi kalau pemeriksaan emang bisa gitu diterapkan pada suatu titik pemeriksaan yang memang kita harus menunjukkan, mungkin kita harus bersikap, apakah kita juga harus selalu bersikap asertif itu menurut Pak Wira? Nah ini pentingnya pimpinan juga sih Mbak ya. Saya beruntung lah berada di kami itu lingkungan kerja, pimpinan kami memberi contoh, dan kita ini sebenarnya kan cuma ibaratnya middle management itu kan yang bergerak di bawah, dengan yang paling bawah itu bergerak di bawah. Tapi karena pimpinan kami memberikan contoh yang baik, selama ini pangkalan kami, baik itu Pak Wahyu dan Pak Paula, itu memberikan contoh bagaimana seharusnya berkomunikasi dengan stakeholder. Jikapun nanti ada masalah di entitas ketika kita bikin temuan dan lain, nggak usah marah-marah, bikin aja temuannya. Mereka pasti juga akan nurut kalau ada temuannya. Intinya gitu loh. Jadi nggak usah marah-marah, mereka pasti nurut kalau sudah kita bikinin tulisannya, terus nanti kita buka diskusi. Kalau nanti ini, ya itu tadi yang penting di garis bawahi bahwa kita harus profesional. Profesional itu menulis sesuatu atau mengungkapkan sesuatu itu berdasarkan data dan fakta yang ada. Sehingga nanti ketika ada diskusi dan lain-lain, ya mereka mau apapun, kalau data dan faktanya tidak mendukung apa yang mereka sangkal, itu artinya tetap apa yang terjadi seperti itu. Jadi buat apa marah gitu loh, mau marah pun tetap kita tulis, tidak marah pun tetap kita tulis gitu loh. Buang-buang energi. Kita harus santai aja, yang penting jalan kerjaan LKP jadi. Itu. Memahami japa-japa itu berarti harus utuh ya Pak Wira, yang nggak hanya asertif, tapi tetap kita harus profesional, amanah, dan jujur gitu. Nggak boleh salah satu lebih berat ke yang lain. Kalau tadi Pak Wira contohkan misalnya pemeriksaan, ya kita asertif tapi kita juga profesional gitu ya. Jadi tetap dengan harus ada batas-batas yang harus kita taati sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut gitu. Mungkin yang saya nangkepnya ya, misalnya ketika itu diaplikasikan ke pemeriksaan atau apapun. Tapi Pak Wira, tantangannya sendiri nih, saya yakin ini kan proses yang panjang nih ya untuk menginternalisasikan ke teman-teman nilai-nilai tersebut gitu. Orang datang ke Sulsel, apalagi Sulsel itu kan perwakilan besar, orang datang pergi gitu. Nah, menginternalisasikan ini ke teman-teman itu apa saja yang sudah dilakukan oleh perwakilan Sulsel nih? Nah ini tadi saya bilang kembali ke pimpinan, plus pimpinan setiap saat, tidak secara periodik, tapi mungkin setiap mengumpulkan seluruh pegawai, kita selalu berlatar belakang ini. Virtual background ini, japa-japa ini, mana-mana sering seperti itu. Terus pimpinan juga selalu mengingatkan bahwa di kita itu ada japa-japa seperti ini. Lama-lama orang baru pun akan bertanya japa-japa itu. Plus kami juga setiap kegiatan pasti kan saya bilang dikemasnya japa-japa, mau dia ke Car Free Day, mau dia ke sekolah, tetap kita ngomongin japa-japa. Nanti japa-japa goes to school, japa-japa Car Free Day. Bentuk merchandise kami juga semuanya itu dalam bentuk tulisan japa-japa. Jadi mau orang baru, mau orang lama, saya yakin di BPK Sulawesi Selatan ini sudah paham banget japa-japa ini apa. Dan kita tidak usah menjelaskan bahwa jujur, amanah, profesional, aset itu seperti apa. Karena pada prinsipnya teman-teman ini kan sudah memahami, mau dia berasal dari Sulawesi Selatan sendiri atau mau berasal dari BPK lain yang pasti ke Sulawesi Selatan, mereka udah paham IIP. Itu yang saya bilang. IIP ini kan adalah sebenarnya turunannya japa-japa ini, salah satu yang kami terjemahkan IIP ini japa-japa ini. Jadi nggak perlu kita jelaskan bagaimana itu harus bersikap jujur gitu. Karena kan mereka udah tahu bagaimana menjaga diri mereka secara integritas kalau dalam
Seperti itu sih, Mbak. Berarti poin penting ketika kita ingin menginternalisasi budaya kerja melalui media-media promotif yang seperti yang disampaikan Pak Wira gitu ya. Ketika kita ingin menginternalisasi, langkah paling mudah, langkah paling awal ya emang kita harus publikasikan budaya kerja itu kemana aja. Kayak tadi tuh pakai virtual background, sponsorship-nya pimpinan, sehingga dari situ teman-teman mulai pingin tahu tuh apa budaya kerjanya dan internalisasi. Kalau saya nangkapnya gitu, Pak ya. Jadi memvisualisasikan dalam bentuk apa tadi, misalnya merchandise, kaos, itu mungkin itu juga salah satu langkah penting yang bisa dilakukan banyak satker untuk mulai menginternalisasikan budaya kerjanya. Oke. Ya, benar Mbak, itu penting banget. Kalau itu saya rasa mungkin akan bisa dicontoh di tempat-tempat lain karena bukan hanya BPK sosial yang paham nanti japa-japa secara internasional, karena itu akan berdampak juga ke eksternal. Kalau kita punya merchandise, ya merchandise kan kalau kita ada datang tamu kan kita kasih mug mungkin atau apa yang kita kasih tumbler yang ada bertuliskan japa-japa, mereka kan jadi bertanya, sosial japa-japa kok? Sosial japa-japa kok? BPK kok jalan-jalan bukan meriksa gitu loh kan? Mereka akan jadi lama-lama ini juga akan curiosity lah ya, penasaran lah ya bagaimana kita kerja, bagaimana seperti apa. Nah mereka akan mengalami sendiri. Mereka pasti akan membandingkan pengalaman saya berinteraksi dengan BPK di zaman sebelum ada yang kita budayakan seperti ini dengan yang sekarang seperti apa. Nah ini yang mungkin akan terus kita kembangkan sehingga nanti kami berharap lah ya, bukan hanya secara internal tapi secara eksternal merasakan gitu loh, merasakan bahwa sekarang BPK Sulawesi Selatan itu sudah berubah dengan adanya budaya ini yang justru akan menjadi lebih baik dan bisa menjadi teman, bukan dalam hal tanda kutip yang negatif ya, tapi teman yang bisa diajak berkoordinasi dalam pelaksanaan tupoksi dari BPK sendiri dan kita sendiri. Ini menarik nih Pak. Jadi sekaligus budaya kerja ini bisa jadi branding kita ke eksternal gitu kan ya. Branding itu kan sebenarnya dua sisi ya, mengandung resiko juga. Ketika kita menyatakan bahwa kita berjapa-japa, let's say jujur, amanah, perilaku profesional dan asertif, si eksternal ini bakalan nagih ke kita nih. Kalau lu nggak jujur, nggak profesional, nggak asertif, ya itu yang akan kita tuntut, si stakeholder ini akan menuntut kita untuk berperilaku demikian. Tapi kan sebenarnya juga mengandung resiko kan Pak, ketika kita membranding diri kita siapa, ekspektasi masyarakat atas kinerja kita juga otomatis akan naik dong Pak. Pasti itu Mbak. Dengan kita membranding bahwa kita jujur, kami amanah dan profesional secara asertif, itu akan menjadi beban. Nah tapi saya bilang kalau akan menjadi beban itu pasti, tapi kita harus bawa itu happy. Bawa itu happy aja, bahwa selama kita meyakinkan kita masih sesuai standar kode etik, terus kita masih berada sesuai dengan SPKN dan lain-lain, pasti akan dijamin. Ada pasti tantangan bahwa bagaimana meyakinkan lapangan atau perilaku pegawai itu bisa bersikap jujur. Makanya mungkin kita juga ada manajer resiko yang mungkin di seluruh perwakilan juga ada resiko. Resiko-resiko ini yang kita sudah identifikasi dan rumuskan bagaimana supaya resiko atas cerminan yang kita sudah branding, kita itu jujur, kita itu amanah, perilaku profesional dan asertif itu sudah bisa kita pastikan dengan ada pengendalian yang telah kita bentuk. Banyak program-program, makanya saya bilang banyak program-program BPK Sulawesi Selatan yang kami bentuk dalam hal bisa menjamin perilaku ini terjadi. Salah satunya gini, kita nggak usah ngomongin, mungkin auditor di zaman-zaman dahulu punya potensi untuk dibayarkan hotelnya sama entitas. Bahkan di sini pernah waktu kami melakukan survei, itu ada salah satu entitas di sini itu minta, boleh nggak kami membayarkan hotelnya pegawai auditor. Bener, itu resmi dan tanda tangan. Itu berkirim ke kami. Itu bahkan sempat saya juga dipamerkan ke teman-teman Menpan bahwa di sosial ini artinya entitas ini bukan terpaksa atau mau menyogok pegawai, tapi dia cuma karena ada budaya timur atau budaya baik hatinya itu loh, rasa terbantu mungkin dalam auditor, dalam memberikan auditor dan memberikan rekomendasi, sehingga pengen apa nih yang saya perlu kasih ke auditor gitu. Mereka mungkin berpikir karena ini daerah saya ya udah free aja penginapan, mereka menulis resmi ke BPK. Nah yang kayak gini itu kita bikin pengendalian, bikin agar supaya hal-hal ini tidak terjadi,
bukan karena kami seperti apa. Ini kan potensinya menjadi adanya konflik batin kalau kita sudah dibayarkan seperti itu. Nah, itulah namanya jujur itu. Sehingga kami membuat MOU di seluruh hotel di Sulawesi Selatan. Jadi pemeriksa itu sekarang kalau mau melakukan pemeriksaan, tinggal berangkat aja hotel yang mana yang kalian mau, nanti kita MOU-kan. Nggak ada lagi itu potensi dibayarkan karena tagihannya pasti ke kantor perwakilan. Jadi walaupun nanti dia dibayarkan sama auditor, sayang duitnya, karena duitnya juga tetap akan kami bayarkan juga ke entitas. Atau nanti kalau hotelnya menolak untuk dibayar karena sudah dibayar, kami pasti langsung melakukan pengecekan siapa yang melakukan pembayaran, uang-uangnya ada di kami. Karena auditor sekarang sudah tidak bawa lagi uang akomodasi, semuanya dibayar langsung oleh kantor langsung secara LS, tinggal tagihan hotelnya. Ini mungkin yang jadi beda ya Pak ya. Mungkin yang Bapak ceritakan itu adalah banyak dilakukan di satker lain, tapi saya nangkepnya nih, ketika kegiatan itu dilandasi semangat yang tadi japa-japa itu, mungkin hasilnya yang akan menjadi beda gitu. Maksudnya ketika kita melakukan kegiatan pengendalian gitu ya, kan tetap aja nih harus ada tujuan yang ingin dicapai dalam kita melakukan kegiatan pengendalian itu. Nah, saya nangkepnya ini, benar nggak sih bahwa memang ketika BPK Sulsel melakukan kegiatan, termasuk tadi kegiatan pengendalian, rohnya itu yang si japa-japanya ini, atau sebenarnya kegiatan itu ya udah jalan aja gitu. Ya Bang, tadi tak garis bawahi lagi. Japa-japa happy. Itu aja yang intinya. Jalan-jalan happy. Yang kita jual itu kan pasti auditor malah nggak seneng kan. Ada potensi bisa jadi ya. Bisa jadi gitu. Auditor malah kok jadi kayak gini gitu loh. Mungkin dulu ada resiko auditor bisa pulang cepat, SPJ-nya full. Tapi kita jualnya cara happy. Bagaimana cara happy? Kita nawarin bahwa kita yang lakukan pembayaran, dalam hal ini kantor langsung, teman-teman nggak usah panik terkait uang belum cair kalau mau berangkat. Dulu kan biasanya itu ya ada pengalaman bahwa kita masih ada jeda waktu, mereka berangkat nggak bawa uang sehingga mereka jadi ragu mau berangkat. Tapi kalian nggak usah khawatir, semua duit akan cair. Khusus uang hotel nggak usah kalian khawatirkan kapan cairnya, karena kami langsung bayarkan nggak pun. Itu happy. Plus SPJ di Sulawesi Selatan ini loh dibikin oleh bagian sekretariat. Jadi rampung plus nominatif keberangkatan itu dibikinin oleh kami semua di bagian sekretariat. Enak banget. Kami jualkan mereka, kalian dengan kayak gini kalian fokus aja kerjaan gitu loh. Kalian nanti tinggal sampaikan ke kami bukti-buktinya nanti di bagian keuangan kampungnya, nominatifnya di bagian PSPU. Itu jadi intinya kalian happy kerja dengan yang benar, happy aja. Jadi kita take and give lah. Kita berubah ke arah yang lebih baik, tapi kalian tidak susah-susah banget. Justru kami akan meringankan kerjaan teman-teman auditor. Itu salah satu yang kami jual. Happy dalam bekerja itu adalah membantu para pelaksana, baik itu auditor maupun para pelaksana penunjang pendukung, untuk bisa bekerja, membantu mereka tidak menambah beban kerja mereka, tapi malah mengurangi sehingga mereka bisa punya waktu yang lebih untuk bisa berkonsentrasi atas tupoksi mereka atau mungkin kegiatan pribadi mereka. Saya senang nih dari tadi Pak Wira tuh selalu ngomong kerja itu mesti happy gitu ya. Jadi si sekretariat ini dengan rohnya japa-japa ini berusaha untuk menjadikan teman-teman nyaman buat bekerja, sehingga masalah-masalah non teknis itu udah selesai. Mereka tinggal kerja, mereka tinggal mengedepankan profesionalisme dan asertif. Itu mungkin masalah yang lain itu biar kami yang tangani gitu. Semangat kolaborasinya itu kelihatan banget gitu. Nah, ngomongin happy lagi nih, saya balik lagi ke yang tadi Pak Wira bilang ke aku, happy-nya Makassar kayak apa sih? Apa aja kegiatan happy-nya di sana nih? Wow, banyak banget Mbak, makanya harus main-main ke sini lagi. Saya dengar kan Mbak Yun pernah di Sulawesi Selatan kan? Saya pernah. Apa yang Mbak Yun rasakan itu, saya yakin bahwa dengan datang lagi Mbak Yun akan mengalami pengalaman yang berbeda dan akan lebih membanggakan karena BPK Sulawesi Selatan sudah berubah jauh lebih baik daripada yang terakhir. Karena banyak kegiatan yang kami lakukan. Pertama, contohnya kami melakukan Car Free Day. Jalan-jalan kan, masa jalan-jalan pagi rame-rame, mengumpulkan para pensiunan BPK loh kami waktu itu. Jadi kami bukan hanya internal secara yang pegawai aktif, tapi pensiunan juga kita ajak. Banyak kegiatan yang ada di sana.
Kami melakukan survei ke pegawai, ke masyarakat di sana itu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari BPK. Mereka tahu seberapa jauh BPK itu. Kami ngajakin mereka happy dengan olahraga bareng. Biasanya kalau teman-teman di Jakarta bisa melihat di Senayan, biasanya ada orang yang senam bareng. Kami menyiapkan instruktur senam juga. Jadi para masyarakat itu jadi cara kami memancing mereka datang ke booth kami di Car Free Day itu, bahwa kami bikin acara di situ sehingga mereka tanpa kami undang, mereka datang langsung ikut serta dalam ikut senam, sama kami memberikan cek kesehatan gratis. Mereka akan datang terus. Itu adalah salah satu kegiatan di JFB. Satu kegiatan aja sudah isinya udah banyak banget. Intinya kan happy. Yang kedua adalah mungkin kami ke sekolah. Kami ke sekolah itu untuk mengenalkan BPK. Happy juga. Happy-nya bayangin sih, kita selalu ini ketemu sama dokumen, meriksa audit, apa semuanya yang kerjaan yang benar-benar mungkin akan memberikan tingkat stres yang lebih tinggi. Jadi kita coba relax kan. Kalau ketemu anak-anak SMA itu kan jadi kan ada dulu istilah gitu loh, bahwa masa-masa SMA adalah masa-masa yang paling indah. Sehingga dengan orang kita datang ke sana itu pasti kita jadi ini loh, jadi kita merasa oh iya zaman gue seperti ini juga. Jadi otak itu relax sendiri. Iya, oke. Itu ke pegawai kami itu akan relax sendiri. Wah seru ya anak-anak SMA. Nah, kami juga memberikan pengarahan ke teman-teman SMA. Jadi itu udah dipikirkan jauh, bukan hanya kenapa ke SMA, kenapa enggak ke mana gitu loh. Selain itu dampaknya langsung ke tunas bangsa lah ibaratnya nanti penerus bangsa kita itu, kita juga memikirkan bahwa orang-orang ini, kita ini pengen lihat anak-anak SMA sekarang seperti apa, pengen ketemu. Jadi kita jadi nostalgia juga. Oh zaman gue SMA juga kayak gini, kayak ada yang sengaja duduk bareng pacar sambil ikut acara ini. Ya itu justru membuat apa ya? Hidup jadi santai sejenak lah dari refreshing ya dari kegiatan rutinitas yang melulu dokumen gitu ya. Makanya saya bilang kami itu memilih kegiatan tidak hanya berpikir bagaimana BPK keluar, tapi kami juga memikirkan supaya yang bekerja nanti yang memberikan pengarahan atau berpartisipasi sebagai panitia acara ini juga senang juga. Jadi mereka juga jadi senang. Waduh iya ya, lucu-lucu ya melihat anak-anak SMA gitu. High school is a very happy moment lah. Iya, kisah kasih di sekolah tuh biasanya ntar kalau ngomongin teman-teman SMA selalu menyenangkan. Yang lain Pak, kegiatan yang lain nih. Ini tadi kan dalam kalau yang sekarang aja deh, ini kan pandemi nih, mungkin udah nggak bisa lagi kali ya, yang ngumpulin orang gitu. Inovasinya apa di Sulsel nih, buat kegiatan happy yang tetap membuat teman-teman relax dan bersemangat untuk berkinerja itu? Ada banyak sih Mbak sebenarnya. Bahkan ini dalam waktu bulan depan kami juga akan tetap datang ke sekolah secara virtual. Kami sudah bikin video office tour kami. Jadi mereka akan seakan-akan masuk ke kantor melihat BPK sebagai apa. Itu salah satu yang akan terjadi. Tapi secara kepegawai kami kemarin family gathering juga dilakukan secara virtual. Tapi happy, jadi semua harus hadir, main kuis dan rame-rame. Kalau mungkin terakhir juga kami juga berkolaborasi dengan seluruh BPK Indonesia Timur. Itu senang-senang tuh main di 17 jam. Iya, saya ikut itu. BPK Indonesia Timur lah, K6 kan. Jadi itu kami juga ini intinya kami ingin berpartisipasi dari semua kegiatan happy yang bisa mendukung BPK secara awal. Banyak lagi kami melakukan media workshop secara daring juga dilakukan. Kami juga selalu memfasilitasi teman-teman untuk melakukan secara daring dan lain-lain. Tapi pada prinsipnya kami membuat ini tidak berhenti karena ada pandemi. Namun ketika ada ide atau ada masukan bagaimana cara teman-teman bisa bekerja dengan santai, dengan bisa mendukung mereka bisa bekerja secara produktif dan maksimal, pasti kami akan berikan. Jadi selama ini kami selalu terbuka masukan dari siapapun, baik dari auditor, support maupun dari pelaksana yang lain.
Kayak jadi pandemi nggak mengurangi ya kesenangan, Bahkan keceriaan teman-teman gitu ya. Kami punya video, mungkin bisa dicek. Kami punya, kalau zaman sekarang stres, kami punya video di YouTube, video relaksasi. Kami kan punya SCC, ya kan, kami punya. Boleh, ada di mana tuh? Sahabat pembelajar pasti juga pingin tuh. Nanti tak share ya, nanti di SCC itu ya, YouTube SCC Sulawesi Selatan bisa dicek. Nanti itu ada video relaksasi. Jadi kalau emang lagi stres, dengerin aja. Itu udah kami kami konsultasikan dan minta banyak pendapat dari bagian psikolog supaya video ini adalah video relaksasi yang paling cocok ketika mungkin lagi stres-stresnya. Itu adalah salah satu bentuknya loh. Jadi kami tidak hanya memikirkan kalau sekarang gitu, kalau lagi pengen sendiri gimana, saya dengerin video relaksasi. Kayaknya memang tenangin banget. Kalau saya sih dengernya langsung tiduran, nggak tahu ya kalau yang lain. Rilisnya sampai tidur. Ya kalau udah tidur kan biasanya iya, bangun-bangun udah fresh lagi gitu ya Pak ya. Oke. Pak Wira, aku jadi inget nih. Waktu itu beberapa waktu yang lalu saya sempat lihat nih profil organisasinya sosial ya di YouTube. Ada tuh kegiatan namanya Gosila nih. Gosila ya namanya, yang sepedaan. Cuman itu aku menarik banget karena tadi Pak Wira ngomongin happy-happy ya. Ternyata yang happy-happy itu juga salah satu bentuk pengawasan gitu kan ya. Cerita dong Pak Wira, Gosila itu sebenarnya kegiatannya apa, terus idenya gimana gitu? Oh ini, makanya saya bilang, kami beruntung Sulawesi Selatan ini dipimpin oleh kawan-kawan yang mengerti IIP dan paham IIP itu bisa kita terapkan dengan banyak cara dan tidak kaku. Jadi salah satunya bahwa pimpinan kami kemarin itu hobi bersepeda. Pak Wahyu Triyono hobi banget bersepeda. Jadi bagaimana caranya kita tetap bersepeda? Dia selalu mengajak kita bersepeda, tapi kan kita biasanya cuma keliling-keliling Kota Makassar atau cari tempat wisata bersepeda. Nah, muncul ide kalangan kita, bagaimana kalau kita jalan-jalan ke rumah orang, ke rumah pegawai-pegawai? Oh iya, pimpinan langsung berpikir, itu bisa jadi ini salah satu saya pengen lihat kehidupan teman-teman pegawai. Nah, dengan itu langsung dikemas. Oh iya, bagaimana Pak kalau namanya kita programnya Gosila, sehingga nanti kita bisa paham kehidupan pegawai kita di Sulawesi Selatan ini seperti apa. Contoh, apakah dia hidup berkecukupan atau bahkan mungkin berlebihan, di dalam rumahnya jangan-jangan ada Ferrari atau ada apa gitu. Ini kan akan jadi pertanyaan kalau dia kehidupan rumahnya mewah padahal dia keseharian penghasilan bulanannya seperti apa. Ini yang kita kemas. Jadi teman-teman paham tuh kalau kita udah kami hari ini mau ke sini, biasanya kami terapkan itu sebulan atau minimal sebulan sekali, tapi biasanya 2 minggu sekali kami sedang merencanakan ke rumah mana nih hari ini yang kita ini. Dan itu tidak ditentukan rapat ini loh. Biasanya langsung ditentukan di hari itu. Jadi orang-orang yang datang itu biasanya nggak ini, langsung aja. Siap-siap gitu ya, dadakan gitu. Dan nggak usah nyiapin apa-apa. Kami tidak membebankan orang-orang yang kita datang itu. Jadi kami datang aja. Itu tuh sudah ada tuh, kami itu udah masing-masing itu loh, beli gorengan, kopi saset gitu loh. Jadi nggak berbiaya mahal dan itu tidak memakai biaya kantor. Itu cuman benar-benar para pesepeda itu bersama Pak Alan itu jalan bawa sendiri itu. Nah kalau tuan rumahnya menyediakan, alhamdulillah lah ya. Tapi kan ada kayak pegawai-pegawai servis atau pegawai kontrak yang kita datangin kan, jadi kami tidak ingin merepotkan. Kami bawa sendiri makanannya. Intinya Gosila ini adalah salah satu kegiatan happy jalan-jalan ke rumah pegawai, tapi bentuknya adalah pengendalian juga. Bagaimana melihat pola hidup atau gaya hidup dari pegawai kita yang ada, apakah dia kekurangan atau mungkin bahkan sangat berlebihan yang mungkin tidak wajar. Kalau dia tidak wajar, pasti pimpinan akan merasa tuh ini ada masalah apa di sini, dia mungkin ini. Jadi pimpinan punya cara sendiri untuk menilai sejarah mungkin pegawai ini mungkin pernah ngapain. Jadi kalau sudah tidak layak pasti akan kita laporkan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada sih. Tapi emang BPK masih normal-normal aja. Semoga, dan saya harap karena kita punya japa jujur amanah, itulah yang kita jaga terus. Tapi tidak kita lepas sampai situ aja. Kita tidak berharap jujur amanah itu akan terus itu. Makanya kami selalu membuat sebuah program yang happy jalan-jalan, tapi
menjadi juga sebuah kegiatan pengendalian, memastikan bahwa nilai-nilai itu tetap berjalan. Oke, saya bisa bayangin tuh Pak Wira. Maksudnya kebanyakan orang yang dikunjungi akan merasa terhormat, merasa dihargai. Jadi dia akan semakin terikat kepada organisasi gitu ya. Tuh, siapa sih yang mau dikunjungin kawannya gitu, top manajemen langsung datang ke rumahku gitu, pasti saya akan merasa tersanjung. Dan dia tidak akan merasa bahwa sebenarnya saya itu lagi diawasi gitu. Itu oke. Benar-benar buat saya pribadi ini inovasi yang bagus banget ya Pak Wira, karena gitu mengawasi dengan tidak menghakimi, balik lagi asertif itu kali ya Pak Wira yang kita kedepankan gitu. Happy. Sebenarnya Mbak, ini sebenarnya itu Gosilah itu tidak terlalu kami gaungkan ke pegawai karena takutnya mereka jadi merasa terawasi. Jadi selama ini kami cuma bilang Gosilah. Aku nanya udah ya. Itu sebenarnya karena kepala perwakilan, dan hebatnya kepala perwakilan yang sekarang Pak Paula juga tetap melanjutkan gitu loh. Jadi itulah saya bilang BPK Sulawesi Selatan sangat baik ya. Alhamdulillah selalu mendapatkan pimpinan yang sangat, kalau ini baik kita lanjutkan, kalau ada yang masih kurang kita tambahkan. Itu seperti itu loh. Jadi makanya kalau Gosilah ini sebenarnya tidak terlalu kami gaungkan ke pegawai, tapi kami di bagian level manajemen itu yang selalu melihat kira-kira kita kemana lagi. Kalau kita ngomong kita mau ngawasin rumah ini kan jadi mereka jadi antipati. Tapi kalau kita ngomongin di grup, ayo yuk kita main-main ke rumah ini kan lain cerita tuh. Ada pernah kejadian salah satu ini bangga banget OB itu datang itu sampai ibunya itu, dia kan masih bujang gitu, ibunya itu hebat banget, seorang OB didatangin level kepala perwakilan gitu loh, kan pimpinan provinsi di BPK itu jadi pride. Kalau dia pride, otomatis kan dia akan sayang sama perwakilan. Iya, itu yang mahal Pak, menciptakan employee engagement itu yang mahal banget. Ketika saya merasa terikat, pasti saya berkinerja. Setuju. Banyak yang kita pertimbangkan sebelum melakukan itu, yang kita harapkan gitu. Kalau kita datang, pasti mereka langsung tersentuh. Kalau kita cuma merintah, lu harus jujur lah, hati-hati lu bingung pemeriksaannya, itu kan nggak terlalu ini. Tapi kalau kita datangi, terus kita juga memberikan contoh bagaimana bersikap, itu pasti ibaratnya kami itu pengen membuat semua yang ada di Sulsel, mau dia tetap masih pegawai existing atau nanti akan menjalani Sulsel, akan selalu sayang sama Sulawesi Selatan. Jadi mereka akan selalu mengingatkan kita bagaimana budaya ini yang harus selalu kita jaga. Itu yang kita harapkan sih. Oke, saya bisa bayangin Pak. Ini tapi ini juga jadi pertanyaan nih Bapak ya. Tadi Bapak udah berbicara beberapa kunci sukses ketika kita menerapkan budaya kerja. Salah satunya promotif, terus ada peran pimpinan. Ada lagi nggak Pak tips atau trik gitu bagaimana yang mungkin bisa dicontoh oleh sahabat pembelajar yang lain nih ketika kita ingin menginternalisasikan budaya kerja ke pegawai kita semua selain melalui promotif dan komitmen pimpinan. Ada nggak kalau di Sulsel itu fungsi-fungsi semacam agen perubahan, memang ada orang-orang yang secara khusus selalu menginisiasi, selalu mengajak teman-teman untuk menginternalisasikan nilai ini? Ini sebenarnya kalau agen pasti ada ya secara SK ya. Tadi Pak Wira udah banyak bercerita mengenai gimana sih kita mengimplementasikan happy-happy ini dalam setiap kegiatannya di Sulsel gitu kan ya. Tadi Pak Wira juga sudah kasih beberapa clue ke saya nih, bagaimana cara menginternalisasikan budaya kerja. Misalnya tadi melalui berbagai info-info promotif seperti itu, terus tadi ada sponsorship pimpinan. Apalagi nih Pak Wira yang bisa dicontoh atau dipelajari oleh sahabat pembelajar yang lain di satker lain, apa yang bisa mereka upayakan untuk menginternalisasikan budaya kerja ke para pegawainya? Ya, ada banyak cara sih. Salah satunya mungkin tadi bahwa kita membahas bahwa kami harus membuat sebuah atau dua orang personil menjadi role model yang biasanya kita kenal agen perubahan. Tapi pada prinsipnya agen perubahan ini hanya dia akan menjadi contoh enggak juga. Tapi yang kami janjikan bahwa agen perubahan ini adalah orang-orang yang mungkin bisa lebih menerjemahkan japa-japa ini seperti apa, bagaimana bisa mengajak
budaya ini terus berjalan, makanya kita menunjuk personil yang kira-kira bisa membuat Japa-Japa ini jalan. Tapi saya rasa bukan, memang penting menunjuk satu orang, dua orang itu penting. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah apakah di Sulawesi Selatan ini siap untuk berubah atau enggak. Nah, itu yang paling penting menurut saya. Caranya itu bukan agen perubahan ini. Agen perubahan ini kan bisa menjadi salah satu personil yang akan menjadi contoh atau sebagai apa. Tapi sebenarnya itu hanya dia sebagai jembatan aja. Maunya pimpinan Japa-Japanya juga arahnya kemana, role modelnya seperti apa. Tapi pada prinsipnya Japa-Japa ini harus ditanamkan di setiap jiwanya pegawai bahwa kita ini harus happy. Sehingga agen perubahan yang penting ini adalah agen perubahan ini harus happy terus. Baik Pak Wira, tadi kan Pak Wira udah banyak bercerita kepada kami tentang bagaimana sih happy-happynya Sulsel gitu ya. Sehingga dengan cara yang happy itu nilai-nilai Japa-Japa bisa terinternalisasi ke teman-teman semua di perwakilan Sulsel. Ada lagi nggak Pak tips atau trik dari Pak Wira nih atau teman-teman di Sulsel gimana caranya menginternalisasikan budaya kerja ke seluruh pegawai? Tadi kan paling nggak saya udah anak dua ya, ada komitmen pimpinan dan melalui bahan-bahan promotif itu seperti virtual background, di baju atau di merchandise gitu. Gimana Pira? Mungkin ada lagi yang bisa kita pelajari buat teman-teman sahabat pembelajar yang lain yang ingin menginternalisasikan budaya kerjanya? Di Sulawesi Selatan kami juga banyak cara ya menginternalisasi Japa-Japa ini. Kami membentuk sebuah medium bagaimana pimpinan ke pegawai, yaitu kami menunjuk personil sebagai role model yang biasa kita kenal namanya agen perubahan. Pegawai ini karena kita ada di dua bidang, satu di auditor, makanya kami menunjuk minimal dua orang lah. Kebetulan di Sulawesi Selatan menunjuk 2 orang itu yang akan menerjemahkan Japa-Japa ini seperti apa. Yang Japa-Japa di bagian auditor nanti akan lewat siapa yang menurut pimpinan paling bisa menerjemahkan Japa-Japanya di bagian penunjang, dalam hal ini di bagian sekretariat, di tiga siapa agen pribadi. Jadi orang itulah yang selalu membudayakan Japa-Japa. Tapi perlu diketahui bahwa agen perubahan ini tidak kita umumkan secara khalayak. Walaupun kita SK-kan, tapi tidak kita umumkan secara khalayak. Kenapa kami tidak mengumumkan secara khalayak? Karena kami itu pengen bahwa orang di sini, atau di seluruh BPK Sulawesi Selatan, semua menjadi agen perubahan. Semua menjadi agen perubahan. Tapi satu orang atau dua orang yang ditunjuk ini yang memang sengaja dipanggil khusus sama pimpinan untuk menjadi agen perubahan supaya bisa menularkan. Jadi mereka ini bisa berkomunikasi sama pimpinan, bisa pula berkomunikasi dengan unit yang disasar. Jadi seperti ini loh Japa-Japa, nah orang yang di dalam sana itu sudah menjelaskan. Sehingga agen perubahan yang kita tunjuk adalah agen yang benar-benar orang yang bisa berterima di pimpinan sama orang yang bisa berterima di bawah. Dan orang ini tidak secara kami umumkan secara resmi. Agen perubahan ini tidak resmi, tapi semua orang pasti bisa menebak siapa agen perubahan di Sulawesi Selatan yang kira-kira menjual nama Japa-Japa ini, baik itu di bagian penunjang maupun di bagian auditor. Karena mereka lah orang-orang yang selalu mendukung atau selalu berada di paling depan ketika kita membuat acara Japa-Japa. Seperti itu Mbak Yun. Satu lagi berarti tadi ya, sponsorship, terus ada bahan promotif, agen perubahan. Ada 3 yang saya tangkap trik ketika kita ingin mengimplementasikan budaya kerja. Tapi Pak Wira agak balik lagi nih ke belakang. Sebenarnya menurut Pak Wira, ketika kita ingin menginternalisasi prakteknya di Sulawesi Selatan, ada nggak sih resistensinya dari teman-teman nih? Pasti. Gimana? Contohnya gimana tuh resistensinya? Ya tadi kalau saya cerita bahwa anggaplah hotel kita yang bayarin. Sebenarnya bukan potensi mereka takut dibayarkan sama
aktivitas. Tapi gini, kita ini kan BPK ini kan hidupnya kadang kan sesuai SK ya. Apa artinya kadang kita berada di luar domisili. Iya. Berdomisili. Ada pastilah dalam hati kita itu pengen memaksimalkan diri kita kalau bisa berada di tempat domisili, bisa bercengkrama dengan keluarga. Salah satu lubang atau celah adalah ketika kita penugasan. Kira-kira bisa kita sempatkan nggak sih kita ketemu sama keluarga atau enggak? Ya salah satunya adalah mungkin ketika ngaudit, karena kan pengawasan jadi tidak terlalu ketat jadinya, karena teman-teman itu mereka ada di lapangan. Kita nggak tahu apakah mereka ada di lapangan atau jangan-jangan sudah pulang ke daerah, ya sudah pulang ke daerah domisili masing-masing. Sehingga kami bahayanya kan, jadi kalau mereka seperti itu, kalau mereka pulang kan akan ketahuan tuh sebenarnya kalau kita bikinnya hotelnya itu akan menagih sesuai mereka nginapnya berapa. Nah, sehingga itu yang kami lakukan. Pada awalnya ya tadi, pada awalnya mereka keberatan dong. Mungkin lubang-lubang ini mungkin pernah atau mungkin tidak pernah juga, atau mungkin baru berencana gitu loh, bisa dimanfaatkan gitu. Tapi mereka jadi, oh ini ngapain sekre ngurusin, sekretariat ngurusin terkait perjalanan dinas kami. Nah ini mungkin mereka sedikit ada resistensi di awal. Makanya trik kita ya itu, bahwa kalian nanti akan mudah seperti ini loh. Yang kita jualnya itu membuat mereka bargainingnya, dampak dari ini mereka untungnya apa? Kan kalau ruginya kan mereka akan ketahuan kalau seandainya berbuat demikian. Mereka akan rugi sebenarnya. Ini dengan kayak gini kalian ngawasin. Terus untungnya buat kita apa? Makanya kita harus, kalau kita berinovasi di Sulawesi Selatan itu, memberikan sebuah kemudahan juga ke mereka. Gitu. Jadi bukan, makanya saya bilang, makanya selama ini kita selalu berpikir bahwa inovasi atau apapun itu yang katanya memberikan sebuah hal yang bagus dan nilai tambah itu, beranjak dari zona nyaman pastilah tidak nyaman. Tapi kita harus menawarkan sesuatu yang membuat dia lebih nyaman. Ngapain gue beranjak dari zona nyaman kalau gue nanti di sana tidak nyaman? Nah ini yang kita jual. Kalian akan nyaman nanti. Pertama, kalian akan dijamin bahwa kalian tidak akan SPJ. Yang kedua, kalian nggak usah berpikir duitnya belum cair. Yang ketiga, yang ketiga, kalian katanya nanti kan namanya setan ya, atau apa yang menawarkan sebuah potensi berbuat curang itu, kalian kami lindungi dengan adanya seperti itu. Jadi zona nyaman, orang bilang, oh orang-orang itu susah kita bikin inovasi atau buat sebuah gerakan baru atau perubahan baru, karena selama ini mungkin mereka itu tidak mengetahui nyamannya setelahnya itu apa. Nah yang kami jualkan itu bahwa zona nyaman yang sekarang kita ganti dengan zona yang lebih nyaman. Itu intinya di Sulawesi. Jadi nggak ada alasan mereka nggak ikut berubah ya Pak ya? Iya, karena mereka itu nyaman. Ketakutan mereka atas apa yang aku dapatkan dari perubahan itu terjawab dengan sesuatu yang lebih nyaman. Makanya mau nggak mau mereka akan ikut berubah dan resistensinya berkurang gitu. Itulah yang harus mungkin semua satker Sulawesi Selatan yang selalu berprinsip seperti itu, bahwa kalau kita mau menawarkan perubahan, tawarkanlah dulu hasilnya, tawarkanlah dulu nyamannya mereka nanti seperti apa. Dengan seperti itu mereka akan menghitung sendiri secara alam bawah sadar. Oh iya, jadi bisa sih kalau kita ngomong, itu ini kan perintah gitu. Ini adalah sudah keputusan, teman-teman harus nurut. Bisa seperti itu, tapi apakah itu yang kita mau? Apakah kita mau mereka menjadi terpaksa? Ya enggak juga. Kita maunya mereka itu berubah, tapi dengan sukarela, karena emang sudah menghitung saya nanti akan menjadi lebih baik kalau berada pindah dari zona nyaman. Ya pasti loh, tidak ada no pain no gain lah. Mereka pasti akan struggling lah. Tapi mereka karena tahu nyaman akan lebih nyaman, kita pelan-pelan berubah dan pasti mau. Ya, menarik nih Pak. Saya setuju nih. Saya emang pernah baca gitu ya. Ketika kita akan mengajak orang untuk berubah, tawarkan dulu
jawab dulu pertanyaan basicnya, apa yang saya dapatkan dari perubahan dan apa yang bisa saya lakukan atas perubahan. Nah, mungkin itu yang saya tangkap dari budaya Japa-Japa itu. Kita menawarkan sesuatu yang bergembira, yang happy supaya teman-teman mau berubah sesuai yang mau dimauin organisasi, tujuan perubahan dari organisasi itu sendiri. Gitu. Sedemikian hebatnya si budaya kerja Japa-Japa ini ternyata ya Pak ya, ketika itu bisa benar-benar dijiwai ke seluruh kegiatan yang ada di perwakilan Sulawesi Selatan. Tapi Pak Wira sendiri atau teman-teman Sulawesi Selatan pernah nggak mengevaluasi nih, misalnya bikin timeline, bikin target apa sih yang ingin kita capai per periodenya, indikatornya gitu dengan penerapan budaya kerja gini? Kalau secara evaluasi ini pasti selalu di rapat struktural selalu kami melakukan kira-kira apa lagi, kira-kira apa yang kurang, kira-kira apa yang bisa kita berikan lagi kepada pegawai. Karena kami selalu berprinsip kami memberikan dulu kenyamanan ke pegawai, baru kita menuntut kinerja mereka. Jadi banyak, salah satunya contoh SCC atau tempat penitipan anak yang sekarang ada di Sulawesi Selatan, itu salah satu bentuk karena ada evaluasi sebelumnya. Pegawai kita banyak yang ibu-ibu muda, itu tuh mereka kadang terlambat absen di zaman sebelum pandemi, sebelum absen kelola tugas sekarang. Kami sediakan PPA supaya mereka datang sudah siap semua, anaknya tinggal dibawa ke sana. Mereka itu kadang pusing gimana anak saya ini, mereka harus pergi dulu suatu tempat untuk ke penitipan anak, itu wasting time banget, atau bukan hanya wasting time, takes time lah untuk mencapai lagi ke kantor lagi. Sehingga kalau kita tawarkan di kantor, mereka bisa langsung absen tepat waktu dan bisa konsentrasi siang-siang atau apapun, kalau lagi anggaplah lagi rindu gitu loh. Datang, anak saya udah makan atau kayak gimana, dia bisa langsung karena ada di dalam lingkungan kantor. Itu adalah salah satu bentuk evaluasi sebelumnya. Japa-Japa itu mengevaluasinya bukan setiap inovasi seperti apa, tapi apa lagi yang bisa kita lakukan. Walaupun nanti di setiap inovasi juga kita akan melihat kira-kira apa yang bisa kita tambahkan, kira-kira apa yang mungkin menjadi kendala yang kita selama ini harapkan tahapan-tahapannya tapi nggak jalan. Itu mungkin soal jadi evaluasi. Tapi pada prinsipnya kami melakukan evaluasi itu melihat apa yang bisa kita berikan lagi kepada pegawai supaya nanti apa yang menjadi isu-isu keluhan-keluhan yang diharapkan oleh pegawai ini bisa teratasi di kantor, ini bisa kita selesaikan. Seperti itu yang kita melakukan evaluasi. Evaluasinya apa? Kapan? Setiap rapat struktural pasti kami lakukan evaluasi. Di setiap notulen belakangan itu pasti apa lagi yang kita mau bisa lakukan? Pasti kita ngomong itu. Apalagi selain yang kita bahas adalah operasional kantor lah ya. Tapi pada prinsipnya pertanyaan itu apalagi dan apalagi. Sekarang pimpinan kami yang baru, Pak Paula itu, jadi ketika kita membuat happy-nya pegawai, kita juga harus membuat happy stakeholder. Program baru yang nanti akan launching, perasaan nanti mungkin di bulan depan lah, Oktober paling lambat di November. Nanti kami ada secara nasional juga bareng-bareng, namanya ada tim kecil AWI. Nanti ada AWI kan selama ini kan di pusat. Di Sulawesi Selatan nanti kita sudah kemarin pimpinan kami sudah menjajaki dan sudah mendapat izin lampu hijau oleh Pak Kortama Investigasi ikut dengan Pak Anggota. Bagaimana caranya di Sulawesi Selatan ini ada unit investigasi. Itu adalah salah satu bentuk evaluasi. Jadi kami selama ini sudah datang ke audit, datang ke stakeholder, datang ke kejaksaan. Itu kan karena kami Japa-Japa jalan-jalan. Apa yang mereka paling butuh? Oh Kak, saya butuh kalau kami ada permasalahan hukum yang kira-kira terjadinya korupsi, BPK itu kalau saya minta selalu membutuhkan waktu yang lama. Kami lakukan evaluasi, apa yang mungkin kita bisa berikan? Oh iya, karena emang kewenangan investigasi ada di pusat. Kalau ada di pusat, jadi kita cuma bisa sebagai ibaratnya penghubung aja kasus yang ada di Sulawesi Selatan dan melemparkannya ke AWI. Nanti AWI sebagai leadernya bisa memberikan ke kita, bisa juga yang mereka langsung menangani. Kalau di sekarang nanti itu sistemnya di Sulawesi Selatan aja yang menangani, nanti dapat delegasi dari pusat. Jadi kalau di kita yang langsung, karena kan AWI kan punya banyak kasus di seluruh Indonesia itu. Nah kalau di Sulawesi Selatan karena kita udah spesifik, apalagi kita sudah paham wilayahnya, ya kita udah punya unitnya. Insya Allah nanti akan launching mungkin di November atau Desember. Sehingga nanti program baru pimpinan kami ini Pak Paula ini bukan hanya pegawainya yang happy, tapi
tapi stakeholder-nya juga happy bareng BPK. Itu tadi yang mungkin saya agak miss tadi. Japa-japa itu, jalan-jalan itu juga dalam rangka untuk menggali kebutuhannya stakeholder atas layanan kita gitu, kayak Yes. bisa menimbulkan inovasi gitu ya. Maksudnya ya itu memahami japa-japanya sendiri, jalan-jalannya itu akhirnya bisa diartikan demikian juga. Agak tapi Japa-japa itu kita jalan-jalan, datang itu bukan hanya jalan-jalan buat datang, tapi kita sekaligus pengen tahu mereka berharap BPK Sulsel itu apa. Nah ini yang, dan alhamdulillah saya bilang semua pimpinan mau berganti siapapun itu, mau dari berganti Kasetlan, Kasuport, kepala perwakilan, tetap memegang bahwa pentingnya kita harus jemput bola, nanya, dan harus beraksi atas isu yang sudah kita gali. Nah yang sampai sekarang dalam waktu dekat itu bagaimana membuat teman-teman APH ini dan masyarakat happy gitu loh kalau kita cepat melakukan pemeriksaan investigatif terkait dengan kerugian negara atau daerah yang terjadi di Sulawesi Selatan. Jadi bukan hanya di daerah aja, kalau emang di nanti di lingkungan BUMN yang ada di Sulawesi Selatan, ya Sulawesi Selatan yang nanti menangani. Tapi nanti tetap koordinasi dengan baik. Dan alhamdulillah kan bisa bilang kita juga sudah datang ke pusat minta izin, dan alhamdulillah diizinkan dan dapat dukungan penuh oleh Pak Pertama, karena memang investigasi memang membutuhkan tenaga. Sehingga kami sudah beberapa tahapan ini sudah kami lakukan pelatihan. Jadi ada sekitar 20 pegawai yang mungkin yang sudah siap untuk melakukan pemeriksaan investigatif, dan itu adalah julukan kecilnya adalah Task Force Audit Investigasi lah, yang ada di kami yang nanti siap untuk penugasan ketika ada masalah yang membutuhkan pemeriksaan investigasi. Itu tadi ide cerita itu adalah dengan kita jalan-jalan dan mendengarkan masukan stakeholder, akhirnya menginspirasi banyak ide, banyak inovasi yang bisa dilakukan oleh BPK Perwakilan Sulawesi Selatan. Nah, so far nih Pak Wira, dengan sudah diterapkannya japa-japa nih 2018 ya sampai sekarang, kinerjanya Sulsel gimana? Dampaknya gimana nih? Alhamdulillah ya, ibu kami selalu berada di atas 95% dan selalu berada di 5 besar sesatker se-Indonesia Raya. Bahkan kami di 2019 kami ikut tertinggi. Ada penurunan sedikit mungkin karena ada pendampak pandemi, tapi tetap kita evaluasi apa yang mungkin bisa kita tingkatkan. Tapi IKU kami selalu baik untuk berkinerja, dan pentingnya bahwa BPK Sulawesi Selatan per semester 1 di 2021 ya, kami telah menyelamatkan ya tadi saya bilang berapa triliun rupiah yang bisa kami selamatkan di Sulawesi Selatan, supaya mereka ibaratnya kalau gini, 2,1 triliun itu, kalau anggaplah dokter lah kalau masalah pandemi ya. Nah, pandemi ini kan membutuhkan dokter. Kalau biaya dokter di Universitas Hasanuddin di Sulawesi Selatan itu sekitar 220 juta, atau habisnya 220 juta, kami bisa sekitar 8.000 atau 8.000 dokter yang kami bisa hasilkan. Artinya BPK Sulawesi Selatan juga berperan dalam rangka pandemi ini. Gitu. Kami bisa mencetak dokter yang bisa membantu pandemi ya. Pandemi ini bisa berkurang. Itu salah satu peran BPK Sulawesi Selatan melayani Sulawesi Selatan. Itu tadi angka yang menarik loh Pak Wira. Berarti angka penyelamatan kerugian negara yang segitu besarnya, ketika Pak Wira bercerita itu nanti dikonversi ke berbagai program yang di Sulawesi Selatan, kita ikut membangun Sulawesi Selatan gitu. Itu berarti angka itu naik ketika pandemi ini terjadi, iya kan? Semester 1 2001 ya. Berarti saya menangkapnya bahwa apapun kondisinya, dengan semangat budaya kerja itu tidak menghalangi teman-teman perwakilan Sulawesi Selatan untuk memberikan kinerja yang terbaik. Pastinya itu harus seperti itu. Makanya saya bilang walaupun kita pandemi, perlu diketahui sekarang kami lagi mengajukan juga tim, mungkin teman-teman utama paham bahwa ada tim yang kami tawarkan dan kami ajukan untuk mendapatkan pekerjaan, ibaratnya kalau hasil temuannya bagus. Saya nggak paham, itu kami ajukan ke Utama untuk dinilai apakah pantas. Itu terjadinya di masa pandemi. Mereka bikin kedua di masa pandemi dan terus meningkat terus seperti itu. Artinya kami berani bukan hanya di proses di keadaan normal, di keadaan
tidak normal dalam hal ini pandemi aja, kami masih bisa ikut serta menjaga keuangan negara itu dan bisa ikut menyumbang, ibaratnya menyelamatkan. Karena kalau bahasanya menyelamatkan itu, kalau uang negara itu kita selamatkan, entitas dalam hal ini pemerintah daerah yang menggunakan uang tersebut bisa menggunakan lagi tempat lain yang bahkan mungkin bisa lebih berguna dan bisa kita awasi lebih cepat. Seperti itu, Mbak Yun. Iya, menarik banget nih. Oh ya, Pak Wira, bukannya kemarin Sulawesi Selatan itu juga waktu 17 Agustus itu lomba e-sportnya juga juara 1 ya? Mobile Legend apa? Itu jangan bilang itu juga dari bagian budaya kerjanya Java ya? Atau gimana nih Pak? Apa memang sengaja diciptakan suasana yang demikian sehingga ya tetap seimbang nih, work-life balance, kita main game, juara, kerja juga oke gitu. Nah iya, saya bilang kalau di Sulawesi Selatan itu kan kita udah sepakat lah bahwa kita harus ya sesuai dengan rel dalam hal ini kita SPKN dan kode etik dan harus standar dan kualitasnya harus sesuai standar, intinya gitu. Tapi jangan lupa bahwa kita harus happy. Jadi di Sulawesi Selatan ini sebenarnya punya banyak gamer gitu. Kami bahkan mungkin salah satu penyumbang waktu kompetisi game se-BPK Raya itu kami menyumbang peserta paling banyak. Kami sampai punya 4 tim. Kami sampai bingung gitu loh. Ini mau bagaimana timnya? Karena sebenarnya ini terdiri dari auditor, penunjang, pegawai kontak BPK. Bahwa ibaratnya gini. Jadi selama ini itu ketika kami punya waktu kosong, sebenarnya kita mau ngapain? Gitu. Waktu kosong ini apakah kita kerja mulu? Enggak juga. Kita pengen happy-happy. Jadi biasanya kalau sudah selesai jam kantor atau apa, kami ada kegiatan olahraga bareng, ada kegiatan main game bareng, sehingga karena kami lebih sering bareng main itu kami jadi terbentuk chemistry bermain. Kebetulan BPK pusat ya dalam hal ini Humas kalau nggak salah kemarin Humas pusat mengadakan acara lomba game itu ada lomba dan kami juga kebetulan hobinya main game, ya udah kita main aja. Karena kalau sebenarnya ini jangan bekerja kalau lagi pusing karena nanti hasilnya membuat pusing pimpinan gitu loh. Intinya gitu loh. Jadi, kalau lagi pusing jangan bekerja karena hasilnya nanti bikin pusing juga. Bukan kita ngomongin koreksi dan lain-lain, pasti pusing juga. Jadi kerjalah ketika emang kita berada di hati dan pikiran terbaik kita. Kalau hati dan pikiran kita itu salah satunya ya bukan hanya ada orang yang bekerja setelah bermain game itu jadi ini. Kalau mau contoh, ada juga orang yang bekerja sambil merokok, ada kan seperti itu. Jadi bekerjalah ketika hati dan pikiran itu dalam posisi terbaik. Kalau posisinya lagi pusing, pasti yang akan mengoreksi dan membaca itu juga akan pusing. Itu yang kita terapkan bahwa bekerjalah ketika posisinya lagi terbaik atau lagi happy. Menarik banget nih. Tapi saya setuju banget nih Pak Wira bahwa ya akhirnya happy, gembira, dan mood kerja itu kita sendiri yang menciptakan ya. Lah bedanya di Sulawesi Selatan, menciptakannya itu ada tangan-tangan yang invisible gitu, yang bergerak tidak tampak untuk menciptakan kegembiraannya teman-teman, sehingga teman-teman bisa berkinerja dengan lebih baik gitu melalui budaya kerja Java yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, benar-benar menarik nih Wira, maksudnya ya memang harusnya demikian ya, sehingga kita bisa bekerja dengan happy dan berkinerja dengan happy gitu. Pak Wira, ini menarik banget nih obrolan kita hari ini, tapi kayaknya kita harus sudahi nih, sudah hampir 1 jam, nggak kerasa nih Pak Wira. Tapi kalau ngomongin sulsel nih, kayaknya memang banyak yang bisa diomongin tentang sulsel. Pertanyaan terakhir nih Pak Wira, ini sebenarnya malah yang selalu ditanyakan sama teman-teman. Tapi saya ingin menegaskan lagi ya, closingnya nih. Menurut Pak Wira, akhirnya nih, budaya kerja itu solusi atau ilusi? Solusi. Dengan catatan tadi saya setuju sih bahwa budaya kerja solusi, dengan catatan lanjutin dong Pak Wira, dengan catatan nggak boleh kalau cuma solusi aja. Mas, kenapa saya bilang solusi gitu? Kalau budaya kerja itu diterapkan secara keseluruhan, bukan hanya orang per orang atau sekedar label kewajiban harus membuat budaya kerja, itu menjadi sebuah ibaratnya yang tadi kalau Mbak Yun bilang invisible lingkungan. Budaya itu kan akan jadi lingkungan.
Contoh, saya kalau ngomongin bahasa kata budaya. Kalau kata budaya artinya apa yang sudah menjadi kebiasaan. Orang mau seperti apapun, kalau dia masuk dalam sebuah lingkungan yang baik, pasti kalau dia mau berbuat jahat, dia pasti akan berpikir. Minimal dia pertama berpikir dulu, apakah saya bisa berbuat jahat di sini? Kalau saya bisa berbuat jahat, bagaimana caranya? Nah, ini yang selalu kita pikir, bagaimana pengendalian biar budaya jahat itu tidak terjadi. Nah, budaya ini karena sudah terbiasa dilakukan dengan baik. Kalau kita buat budaya kerja yang baik, ya solusinya kalau budaya kerjanya baik. Kalau budaya kerjanya malas-malasan lain cerita. Tapi kalau budaya kerja yang baik, pasti akan solusi. Karena orang siapapun yang datang atau siapapun yang keluar, yang datang akan berpikir untuk berbuat, pasti akan menyesuaikan. Karena kalau tidak sesuai mereka di sini, mereka akan tersisih. Manusia secara normalnya pasti ingin selalu eksis, sehingga mereka harus beradaptasi kalau mereka mau eksis. Atau kalau ini hal yang baik, mereka akan mengeluarkan. Keluar dari Sulawesi Selatan, mereka akan membawa sesuatu yang baik, yang nantinya bisa dikeluarkan ke tempat-tempat yang lain. Alhamdulillah kalau di tempat yang lebih baik, sehingga nanti tinggal berkembang sedikit. Tapi kalau dia dapatnya lingkungan yang belum baik, dia mungkin bisa memberikan ide. Manusia itu kan tinggal dikasih ide dulu. Kalau lingkungannya cocok sama ide itu, pasti akan tepat. Intinya solusi untuk bisa mendukung kinerja. Oke, terima kasih. Solusi untuk mendukung kinerja. Kalau di Sulawesi Selatan, saya ingin nambahin lagi, bergembira dan berkinerja. Dengan japa-japa. Apa kamu tambah tagline itu ya? Oh gitu. Boleh. Makasih banyak Pak Wira obrolannya hari ini. Saya yakin sahabat pembelajar semua pasti terinspirasi dengan apa yang kita obrolkan hari ini. Bagaimana budaya kerja itu sebenarnya menciptakan suatu lingkungan yang mendukung kita untuk memberikan kinerja yang terbaik, untuk menciptakan semacam engagement kepada lingkungan kerja kita, sehingga kita secara sukarela ya, tidak terpaksa akan memberikan kinerja kita yang terbaik buat organisasi. Sekali lagi makasih banyak ya Pak Wira sudah datang di acara hari ini. Semoga nanti Pak Wira pindah ke tempat lain juga bisa menularkan nih semangat bergembira dan berkinerjanya. Amin. Oke Pak Wira, sebelum kita akhiri hari ini, Pak Wira mungkin ada yang ingin disampaikan lagi nih, pesan-pesan buat sahabat pembelajar. Tadi, mari kita bekerja. Mari kita bergembira dan bekerja. Even kamu mau main game nggak masalah, tapi tetap harus ingat kerjaan kamu gitu ya Pak ya. Yang penting kita harus happy, kita harus selalu menanamkan budaya kerja sehingga kita bisa berkinerja. Terima kasih sekali lagi Pak Wira atas obrolannya hari ini. Semoga Pak Wira juga selalu sukses dimanapun berada dan selalu menularkan semangat budaya kerja yang dilandasi dengan IIP itu tadi. Baik sahabat pembelajar semuanya, saya akhiri dulu hari ini. Nantikan episode BPK Insight selanjutnya. Salam BPK Korpu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, baik.